jurusan IPS tapi sekarang sukses menjadi lulusan kedokteran kalau nggak salah di Unhas. Assalamualaikum, halo Sobat Mansa. Kembali lagi bersama saya, Aul di Karangpuang Podcast. Sangat senang rasanya bisa menemani Sobat Mansa kembali di ruangan ini untuk bersama-sama menjelajahi berbagai topik menarik yang akan kita bahas. Nah, Sobat Mansa, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa lagi. Karena selain cantik, ternyata beliau juga memiliki profil yang dapat menginspirasi banyak kalangan remaja. Ini dia Kak Sri Bulan SKG. Halo Kak, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan Kak tadi sampai di Sinjai? Jam 3:30 subuh kayaknya. Wah, Biasa. ini istirahatnya gimana? Biasalah. Maaf Kak, sebelum ini gemetaran karena bisa berbicara langsung dengan Kak Sri Bulan, Jangan dong, santai, enjoy. Oke? dokter muda kita. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya kakak atau ibu dokter aja? Kakak aja dong. Kakak. Oke, Kak Sri Bulan. Yang kita tahu ini juga ternyata adalah siswi alumni dari MAN 1 Sinjai. Iya, Oke Kak, kalau nggak salah di tahun 2018 ya? Iya, 2018. Oke. Apa ada momen yang berkesan Kak waktu selama ini menempuh pendidikan di MAN 1 Sinjai? Sebelum momen kayaknya kita harus perkenalkan diri dulu. Oh iya, maaf. Supaya maaf ya. akrab toh. Maaf ya Sobat Mansa semua. Oke. Ya, supaya akrab. Oke, kita perkenalan diri dulu. Silahkan Kak. Moderatornya mungkin dulu supaya lebih asyik, supaya lebih enjoy ngobrolnya, gimana? Oke, boleh. Sip. Waduh, kayaknya ini yang jadi host Kak Sri Bulan ya. Oke, halo Sobat Mansa, perkenalkan saya Aul. Di sini saya sebagai host di Karangpuang Podcast. Saya dari kelas 11 Kimia. Oke. Silakan Kak Bulan. Halo, sahabat Karangpuang Podcast. Saya Bulan, saya alumni dari MAN 1 Sinjai. Nama lengkap saya Sri Bulan, akrab disapa Bulan oleh teman-teman dan guru-guru pada zamannya saya. Saya lahir di Sinjai pada tanggal 2 Juli 2001. Sekarang saya berumur 22 tahun, duduk bersama Aul untuk membicarakan sesuatu hal yang insya Allah menjadi penting untuk Aul dan teman-teman sekalian. Amin. Jadi Sobat Mansa perlu nonton sampai habis nih, simak baik-baik soalnya banyak topik menarik yang akan kita bahas. Amin. Oke, lanjut deh Kak ya. Tadi apa momen berkesan Kakak selama menempuh pendidikan di MAN 1 Sinjai ini? Oke, berbicara mengenai momen, jujur ya, rasa insecure pasti ada dong. Sri Bulan, seorang Kak Sri Bulan masih merasa insecure. Iya dong, rasa Wow. insecure. Tapi banyak kelebihan semenjak saya duduk di madrasah ini. Kenapa? Mungkin adik-adik sekalian pernah merasakan dan bahkan sampai detik ini merasakan bahwa peduli, care, guru-guru yang ada di sini sangat berbeda dengan sekolah dan madrasah yang lain. Beda banget. Iya, kita harus mengakui itu, betul enggak? Tangan dong. Banyak sekolah yang hanya mementingkan akademiknya, dalam artian segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang wajib. Tapi satu hal yang menjadi kesan saya selama ada di MAN 1 yaitu pedulinya seorang guru yang kita tidak bisa dapatkan di sekolah lain. Itu hal yang sangat berbeda yang bisa saya rasakan di bangku kuliah, di organisasi, di dunia pageant, bahwa perhatian atau peduli seorang guru atau pengganti orang tua di sekolah itu sangat menjadi peran penting untuk saya di luar. Mungkin itu. Oke Kak, lanjut ya. Kakak pernah ikut organisasi apa aja di MAN 1? Kalau organisasi kebetulan saya alumni Pramuka atau Pramansa. Saya juga sudah bergelut di OSIM, ya. Paskib pernah? Paskib
Iya, tapi gagal. Karena tingginya enggak sampai. Waktu itu Tapi tinggi berapa? internal sekolah masuk, tapi di kabupaten Kabupaten. enggak lolos. Terus saya juga pernah bergabung di Pick Air. Ya, kemarin sempat mewakili juga sekolah di ajang provinsi, wakili Sinjai di jalur masyarakat bersama mantan ketua OSIM kita Safwan Nugraha Ilham, Pak Ismail yang dimutasi Iya ya Kak. di MTSN Kajuara, apakah yang di Bone itu, Pak Ismail. Mungkin Aul nggak dapat. Karena masih ini. Iya, masih baru Aul. Iya, tempat itu organisasi-organisasi yang membentuk saya, yang menjadikan saya bisa ya begini Aul. Bisa Alhamdulillah Kak. itu modal banget sih. Aktif banget ya Kak. Emang hobi Kakak Iya. apa sih? Hobi Kakak apa sih? Hobi Kepo saya nih. melakukan sesuatu hal-hal yang belum saya lakukan. Keluar dari zona nyaman. Iya, Wih, of course. keren banget. Oke Kak, lanjut aja nih ya. Apa ada guru atau pelajaran tertentu yang Kakak suka selama Man 1 Sijai? Guru. Guru. Kalau Pasti guru ada lah. ada dong. Jelas. Sebenarnya kalau guru, jujur rasa kasih sayang semuanya sama. Tapi manusiawi bahwa kita harus mengakui ada supporting, ada motivasi yang membuat kita semangat ke sekolah. Itu namanya Bunda Hera. Wih, Bunda Hera. Boleh disapa dulu? Halo Hai Bunda. Bunda. Kayaknya Bunda Hera hari ini nggak hadir ya. Iya. Aduh, sayang sekali Bunda Hera. Ini ada siswa kesayangannya nih. Oke Kak, lanjut, ini masih seputar tentang Man 1. Iya. Yang dari informasi yang saya dapat Kak, Kakak tuh ternyata dulu jurusan IPS ya. Iya. Wow. Jurusan IPS tapi sekarang sukses menjadi lulusan kedokteran kalau nggak salah di Unhas. Nah, ini pasti menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Kakak. Nah, gimana sih cara Kakak mengatasinya? Silahkan. Oke. Ya, bicara tentang IPS, betul. Saya lulusan dari IPS. Kalau berbicara mengenai perjalanan menuju Unhas untuk lulus di kedokteran, bukan hal yang mudah, teman-teman. Tentunya dari yang didengar saja dari jurusan IPS ya, yang kita tahu tuh jurusan IPS nggak bisa lagi nih masuk kedokteran. Siapa bilang nggak bisa? Nothing it's impossible, guys. Jadi gini, berbicara mengenai jurusan itu bukan penghalang, tapi yang menjadi penghalang adalah aturan. Betul enggak? Kebijakan-kebijakan yang ada setiap tahunnya itu membuat kita tidak bisa melaju. Tetapi jika ada keinginan, kita tidak putus asa, percaya dengan diri kita, menurutku nothing it's impossible. Semua akan jadi mungkin. Dan jujur teman-teman, waktu saya ingin memulai, karena begini, cita-cita saya bukan menjadi seorang dokter, Aul. Apa dong? Iya. Guru-guru mungkin semadrasah ini tahu bahwa bulan itu ambil IPS ya mau jadi polwan gitu. Tapi iya. mungkin tingginya dulu ya Kak. Iya, bukan Aul. Terus? Bukan di tinggi, tapi pas menjelang pendaftaran saya masuk rumah sakit, dioperasi Aul. Operasi apa waktu itu? Usus buntu. Nah, yang keseringan makan banyak mie nih, aduh hati-hati. Appendixnya dipotong kayak gitu. Terus itu Aul, saya sempat drop pada masa itu. Sempat daftar apa ya? Iya, jurusan psikologi Universitas Negeri Makassar. Rasanya tadi kenapa nggak lolos keluar? Oke. Jadi menjelang pendaftaran itu saya sempat dioperasi Aul. Jadi jujur di situ saya hampir 2 minggu down Aul. Jadi tidak sempat, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau keluar kamar karena jujur saya orangnya ambisius. Tapi guru-guru mungkin waktu di mana di madrasah tidak terlalu banyak tahu bahwa saya seambisius itu. Karena jujur saya tipe kalau orang yang introvert. Iya, orang introvert yang dipaksa untuk extrovert. Keluar dari zona nyaman lagi dan lagi. Gitu. Jadi sempat 2 minggu down, saya tidak makan, tidak minum, tidak mau keluar kamar. Di situ saya deep talk dengan diri saya sendiri. Bahwa waktu 1 tahun ini saya tidak boleh sia-siakan kayak gitu.
karena banyak masukan dari keluarga, dari orang tua, dari teman-teman bahwa sudah bulan menganggur nih saja dulu kayak gitu untuk persiapan di tahun berikutnya kalau kau memang betul-betul mau jadi poluan. Nah, tapi menurutku sebanyak-banyaknya uang, sesehat-sehat apapun kita, waktu itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Guys. Betul. Iya, nggak bisa dibeli dengan apapun. Jadi, di mana ada kesempatan ambil, kayak gitu. Jadi, saya sholat taul, saya istihara, saya yakin bahwa setiap skenario yang dikasih Tuhan itu semua punya hikmah. Tidak ada sesuatu yang berjalan dengan sia-sia. Di situ saya yakin. Setelah saya istihara aul, saya berani lagi buka diri kepada orang tua, berbicara ke orang tua. Di situ saya langsung dapat pemikiran bahwa oh saya mau kuliah. Saya mau kuliah. Nah, setelah saya bilang mau kuliah, orang tuaku bertanya, kok mau kuliah apa? Mau kuliah apa? Saya bilang, saya mau masuk kedokteran. Disitulah Kaget nggak tahu gimana. iya, tidak ada yang mensupport Aul kecuali abangku, kecuali orang tua laki-lakiku. Mamaku pun itu sempat, tidak usah nih. Saya kan tipe kalau orang yang keluar dari rumah itu ada pi penting Aul. Ya, saya ke sekolah, saya urus organisasi, ikut lomba. Kerja kelompok atau apa? Iya, kerja pasti. kelompok. Saya nggak pernah keluar rumah kalau nggak penting. Nah, dengar tuh guys, Nah. yang suka keluyuran malam yang nggak jelas, nongkrong-nongkrong kafe. Iya, mungkin guru-guru tahu karena di mana guru-guru pergi, di situ bulan ikut. Gitu. Saya selalu keluar dengan hal-hal yang penting. Jadi kalau jam 9 lewat, saya belum ada di rumah, pasti wali kelasku ditelepon. Dan wali kelasku itu kabarnya orang tuaku. Mungkin kakak-kakak yang ada di sini, Bapak Pak Dedi, itu semua sudah tahu bahwa bagaimana bulan. Kayak gitu. Dan cek per cek, guys, sekedar informasi bahwa apa yang kalian lihat sekarang ini tidak seindah yang kalian lihat. Jadi bulan itu dulu waktu sekolah, Aul, ya guru-guru tahu itu bahwa kalau saya pingsan nih semua teman-teman. Iya, iya karena kemarin itu nauzubillahimin zalik sempat ada kesurupan massal. Kakak termasuk? Iya, Kakak termasuk. saya mungkin leadernya. Pemimpinnya. Iya, saya mungkin leadernya. Saya juga sakit-sakitan Naul. Kalau saya pergi ke sekolah jam 7, jam 9 itu saya dibawa pulang ke rumah. Iya, saya dibawa pulang ke rumah. Jadi tidak ada keyakinan sama sekali dari orang tuaku untuk dilepas, untuk saya dibiarkan gitu kuliah di luar. Apalagi dengan tadi bahwa saya mau jadi dokter. Kata-kata dokter itu sensitif. Banyak sekali orang yang meremehkan. Betul enggak? Karena di mindsetnya orang kalau bilang dokter harus cerdas, ya enggak sih? Iya, Harus pintar, harus beretitude, harus punya banyak uang. Ya enggak sih? Itu hoax, mitos-mitos yang enggak perlu kalian dengar, guys. Kayak gitu. Jadi pertama saya enggak dapat izin dari orang tuaku, tapi saya orangnya pantang Kak. Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah, Aul. Saya bodo amat dengan ambisius banget. Saya bodo amat dengan kata-katanya orang kayak gitu. Bahkan informasi-informasi yang katanya bulan mau daftar kedokteran itu sampai di sekolah. Dan satu hal yang enggak pernah saya booming banget gitu. Karena kan saya dari PS, sedangkan teman-temanku yang dari IPA ini Aul sudah daftar SN. Saya banyak insecure sekali dengan teman-temanku yang dari IPA gitu. Jadi banyak nih orang bilang, itu saja si X daftar tapi enggak lulus. Iya, enggak lulus. Masa kok mau ini? Tapi saya masuk WC dekat musola itu. Di sini kakak? Iya, saya masuk WC musola. Saya menangis. Tapi tangisanku, air mataku saya enggak pernah kasih lihat di depannya orang. Tapi adalah beberapa guru yang pernah lihat saya menangis di depannya. Ada. Kalau guru-guru yang melihat podcast ini, saya ucapkan banyak terima kasih Bu, Pak. Kalau saya mau berbicara mengenai jasa-jasa perjuangan tahun keteman nikah itu saya mau teteskan air mataku Aul. Karena memang kita bisa lihat aslinya orang, guys. Ketika kita susah, ketika kita down, ketika kita memang butuh. Di mana-mana itu orang selalu stay,
Pas Kalau di puncak, iya, maunya enaknya. iya, of course, betul sekali. Kayaknya Aul ini berpengalaman, guys. Sedikit lah. Oh, sedikit ya. kayak gitu. Jadi setelah dapat info bahwa Bulan mau masuk kedokteran Aul, di situ saya banyak nih dengar cemohan, diremehkan Aul. Tapi begitu, Bulan tidak pernah kasih masuk. Kata menyerah, capek boleh, Enggak. nyerah jangan. Iya, selalu dia mau mencoba, dan pada akhirnya saya beranikan diriku untuk bicara ke orang tuaku. Bah, mau kak kuliah? Kan sempat disuruh nganggur Raul, tapi saya bilang enggak mau kak, kayak gitu. Saya enggak bisa beli apapun itu waktuku. Aku bilang 1 tahun ini bukan waktu yang singkat menurutku. Jadi saya bilang, mau kak ke Makassar? Saya cari itu di Facebook karena belum dulu booming itu Zamannya Instagram, TikTok. Iya, jadi saya cari bimbingan belajar bagaimana saya bisa gitu. Jadi saya cari tahu di media sosial bahwa ada bimbingan belajar yang namanya JILS. Saya Itu daftar. labnya masih ada sampai Apa? Itu masih ada sampai sekarang Kak. Apanya? Yang JIL. Masih ada, guys. Jadi saya tidak endorse di sini. Iya. Bicara mengenai pengalamanku. Real gitu. ya guys, Jadi kita sini nggak ada endorse apapun. Saya tuh injak Makassar Raul pas ikut drum band. Ya enggak sih, Pak Dedi? Pak De mana ya Pak De? Di situ saya injak Makassar. Kedua kalinya saya injak Makassar daftar bimbel dengan seorang diri. Saya ingat sekali pakai mobilnya atau mobil sewa, guys. Sendiri Kak, tanpa ditemani sama siapapun. Oh, jadi pintar pakai mobil. Iya, first time Maul, saking nekatku karena begitu saya Wonder Woman guys. Iya. Orang dari daerah yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, dari sekolah yang hebat-hebat lagi, dari Bonet, dari Atira, semua ada. Di situ saya sendiri yang jurusan IPS.